Oke, Bung Andi, kalau kita lihat di Banyuwangi ini kan banyak tersebar ya lahan-lahan Banyak sekali. yang diakui sebagai bahkan disematkan itu sebagai aset daerah atau tanah negara. Iya, Bahkan banyak juga bangunan-bangunan peninggalan Belanda iya, itu yang apa namanya yang ditandai iya. eh, berubah milik menjadi pribadi. Kalau menurut Bung Andi gimana? Iya, banyak sekali. Bahkan sampai mirisnya begini. Sudah dinyatakan itu bahwa itu tanah negara, ada bangunan bekas katakan perkantoran pemerintah Hmm, atau perkantoran milik badan usaha negara. hmm, Tiba-tiba Bang Dani, begitu ada figur yang menempati seolah-olah dikuasai, sebetulnya itu hanya figur saja. hmm. Tetapi pemainnya adalah yang seolah-olah membeli dari figur tadi, Bung Jadi Dani. dengan cara menciptakan seorang pemeran figuran maksudnya ya. Ya, Nah, bisa dibilang ini pemeran figuran yang berkongsi atau berkong kali kong dengan penguasa. Seolah-olah dia menempati. Kemudian si penguasa ini seolah-olah memberi. Padahal tahu bahwa itu aset-aset tanah negara. Jadi bisa tanda kutip ini permainan yang fiktif ya. hmm. Pemerintah membeli tanah pemerintah atau negara Nah, membeli tanah negara. artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan kami dalam acara Ngobos di Kampung Aclak. Nah, Ngobos memiliki akronim yaitu ngopi bareng Obrolan obrolan santai. santai. Sedangkan Aclak yaitu Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Siap. Berarti sangat beruntung juga Bung Andi ya, jadi orang kampung itu ya. Ya, saya juga kampung sini, Bung Dani. Oh gitu Jadi ya, perlu diperbanyak ruang-ruang ngopi ya ruang ngopi ya. untuk Ini komunikasi dan menumbuhkan literasi ya ya. karena ngopi sendiri itu Inspiratif. ngolah pikir. Ya Ya. kita ngopi dulu Bung Andi. Oh ya, ngopi dulu. Nah, kalau kita jadi orang kampung, tentu saja banyak ide brilian, gagasan-gagasan tentunya ya. Ya. Dalam acara ini saya bersama Bung Andi Purnama Kapela selaku pengamat kebijakan publik. Kebetulan malam ini kami memilih lokasi yaitu di Pantai Wisata Seranit Ancol, Bung Andi. Siap. Seranit Ancol ini merupakan serba free ya, masuk bypass gitu Ya. ya. Tidak seperti di Pantai Bum itu ya. Ya. Itu semua Berpungut ya. berpungut. Nah, kita malam ini istimewa mendapat sambutan dari tuan rumah. Kebetulan saya sama Bung Andi ini berada di warung 28. Nah, di wisata pantai Seranit Ancol. Siap. Ini Ancolnya Banyuwangi ya, saingannya Jakarta. Ancol UMKM ya. UMKM. Nah, oke pemirsa, mungkin Anda pernah mendengar atau melihat ada sebuah sertifikat berwarna hijau. Nah, jika Anda mungkin hanya cukup melihat warna sertifikat pada umumnya ya sedikit agak hijau-hijauan juga kan itu ya. Sama, Nah, hampir sama ya. hampir sama. Tapi ini ada penyebutannya sertifikat hijau. Kenapa ada? Ini kalau kita bicara sejarah Bung Andi, ini dulu diawali zaman Hindia Belanda itu ada istilah HPL ya, hak pengelolaan lahan. Nah, mereka biasanya Belanda waktu itu hanya untuk menempatkan sebuah lahan itu bagi para karyawan yang bekerja tersebar di berbagai daerah. Kemudian mereka masing-masing dibekali sertifikat berwarna hijau. Kemudian pada perkembangannya kalau nggak salah itu di pemerintah Pemkot Surabaya ya. Banyak. Nah, itu Surabaya karena banyak itu luar biasa ya. Ya. Tapi bagi yang menempati itu kan dikenakan biaya sewa. Yang kemudian biaya sewa itu diberikan bukti surat dengan sampul berwarna hijau. Kemudian dikenalah tanah surat hijau. Nah, ini menarik. Ya. Nah, kita ingin Bung Andi lihat referensi lebih cukup ya. Kalau menurut pengamatan Bung Andi berkenaan dengan sertifikat hijau atau
tanah surat hijau itu seperti apa gambarannya ini? Iya, kita mengenal adanya surat jenis hak yang ada di UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria, itu Hmm. salah satu jenis surat sertifikatnya itu namanya hak pengelolaan, Bung Dani. Jadi memang salah satu referensi untuk memunculkan sertifikat-sertifikat yang dilandasi kepada lahan-lahan yang berasalkan dari peninggalan hak tanah barat dan juga dari hak tanah adat. Jadi HPL itu memang salah satu jenis sertifikat. Selain kita mengenal juga ada hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, termasuk AGU itu hak ya. pungut, hak pungut ya, memungut hasil hutan itu kan juga ada itu. Nah itu di Surabaya sangat besar. Bahkan di Surabaya itu hampir sepertiga lahan yang ada di Surabaya itu statusnya mendapatkan sertifikat surat hijau. Kalau nggak salah itu menurut referensi yang saya baca itu luasannya itu sekitar 1.200 hektar yang meliputi tersebar di 23 kecamatan, Bung Andi. Cukup besar. Bahkan besarnya itu juga hampir sepertiga daripada kota Surabaya. Berarti mendominasi ya. Mendominasi, dan itu sampai sekarang pun banyak masyarakat yang masih memegang hak pengelolaan itu, Bung Dani. Artinya untuk ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik, itu masyarakat mengalami sesuatu yang bisa dikatakan ini secara hukum tidak memungkinkan. Tapi ada juga sebagian pendapat hukum surat hak sertifikat hijau itu bisa dinaikkan untuk sertifikat jenisnya. Ya mungkin pada waktu tidak kuatnya menginventarisir dalam hal aset-aset tadi, kemudian mungkin dulu pejabat dulu juga mudah sekali untuk katakan memanipulasi atau menghilangkan jejak bahwa ini asetnya dari tanah negara atau penguasaannya oleh negara, kemudian dapat disertifikatkan atau dinaikkan menjadi hak pengelolaan, menjadi sertifikat hak milik. Sama halnya juga HGB itu hak guna bangunan, itu juga awalnya juga peninggalan tanah barat, tetapi yang penguasaannya adalah pemerintah atau negara, menjadi status tanah negara karena dikuasai oleh negara. Dalam hal ini pengelolaannya ya sesuai dengan pemerintah daerah. Banyak juga yang beralih jenis, Bung Dani. Gitu ya. Ibaratnya berhasil dinaikkan kelasnya, padahal mereka ini awalnya hanya pengelola dan pemanfaat. Tapi karena di pencatatan aset daerah itu kita lambat dalam membuat sistem, atau ada peristiwa sejarah dulu dominasi kekuasaan yang mudah sekali untuk diintervensi, itu tanah-tanah yang menjadi aset pengelolaan harusnya HGB itu banyak yang beralih menjadi sertifikat hak milik. Bahkan secara terang-terangan aset-aset negara yang dahulunya difungsikan oleh kantor negara, kantor pemerintahan, itu juga tiba-tiba menjadi kepemilikan hak pribadi. Itu banyak sekali, Bung Dani. Oke, Bung Andi, pergeseran ya, kekuasaan dari penjajah Hindia Belanda yang kemudian pasca kemerdekaan hingga peristiwa 1965. Ini artinya mengingat tadi perubahan status tadi ya. Seorang yang berkuasa saat itu artinya sangat berpeluang merubah status daripada HPL tadi itu yang seharusnya menjadi wewenang aset daerah. Itu kan nyata-nyata bahwa di mana penguasa saat itu dengan bebasnya, dengan leluasanya menyewakan kepada siapapun yang mau dan mampu, dengan mengeluarkan sebuah bukti pembayaran sewa, yaitu dengan bersampul hijau. Artinya di sini peluang dari penguasa dan koloni-koloninya kan sangat leluasa untuk merubah status, kan begitu. Apakah itu juga mungkin dilakukan oleh penguasa yang berkuasa saat itu? Bisa. Rezim dahulu itu kan dalam hal tata kelola pemerintahan, dalam hal pencatatan aset daerah, dalam hal mana itu
status tanah-tanah yang memang harus dikuasai oleh negara karena ditinggalkan pemiliknya, karena hak tanah barat zaman kolonial kemudian penjajahan berakhir, itu menjadi tanah-tanah yang ditinggalkan oleh tanah barat, status dengan tanah barat, itu banyak sekali kan. Jadi ketika aset-aset ini banyak yang kosong, pemerintah pada zaman Orde Baru itu kan memberikan ibaratnya untuk mendapatkan devisa, Bung Dani, berpikir untuk mendapatkan devisa, mengumpulkan uang lah, mengumpulkan uang atau mendapatkan retribusi sifatnya kan. Nah itu kan diberikan kepada orang-orang yang mampu untuk mendapatkan hak kelolaan tersebut. Tapi tanda kutip mereka-mereka yang diberikan itu masyarakat-masyarakat tertentu yang dekat dengan penguasa, ibaratnya zaman dulu seperti itu. Sehingga hak pengelolaan daripada aset-aset yang ditinggalkan setelah masa penjajahan dan peristiwa sejarah 1965 itu mereka diberikan orang-orang tertentu yang dekat penguasa diberikan hak itu. Istimewa berarti ya. Ya. Oke, Bung Andi. Ya. Setelah kita membahas mulai pintasan sejarah masa lalu zaman penjajahan hingga pasca kemerdekaannya, itu kalau kita bicara HPL, mengingat dulu kan penduduk kita kan sangat langka ya penduduk itu. Ada lahan-lahan itu cukup sebar di seluruh Indonesia. Iya. Nah, tadi kita Surabaya seperti itu prakteknya tentang keluarnya surat tanah hijau. Nah, kemudian kalau di Banyuwangi ini wujudnya seperti apa jika HPL di pusat Jakarta, di Surabaya dan daerah lain, kalau di Banyuwangi? Iya, di Banyuwangi ini secara pendataan mungkin pemerintah daerah agak terlambat ya mendata bahwa mana tanah-tanah yang dikatakan di tanda kutip itu sebagai tanah negara atau aset negara yang dijadikan aset maksudnya. Tanah negara yang dijadikan aset negara. Dalam pengelolaannya adalah pemerintah daerah harusnya. Nah, pencatatan ini kemudian inventarisasinya agak sedikit kurang baik. Sehingga tanah-tanah ini akhirnya dari pengelola atau yang mengelola tanah peninggalan tersebut itu sampai katakan menjadi hilang tanda kutip, yang harusnya tetap menjadi aset negara, yang karena tidak diberikan katakan dia pun hanya mendapatkan hak pengelolaan saja, tetapi akhirnya akhirnya dapat ditingkatkan oleh oknum-oknum dengan bekerja sama dengan penguasa sampai pendaftaran ke pemerintah kantor pertanahan, sehingga tanah tersebut yang harusnya tetap dipertahankan sebagai aset negara menjadi sertifikat hak milik. Berubah. Padahal mereka ini bukan yang mempunyai alas hak atau mereka yang mempunyai benar-benar pemilik tanahnya. Ini tapi diberikan istilahnya tanda kutip ya, sesuatu hal yang permainan lah untuk mendapatkan sampai akhirnya berhasil mendapatkan sertifikat hak milik. Bung Andi, itu kan secara teori dan prakteknya ya. Kalau menurut Bung Andi, penampakan atau perwujudan dari nama lain atau wujud lain HPL tadi itu biasanya kan digunakan dalam bentuk entah itu agribis dan lain sebagainya. Kalau di Banyuwangi ini tersebar di mana saja dan bentuknya seperti apa itu? Iya, kalau di Banyuwangi ini kan kita mungkin banyak melihat bangunan-bangunan peninggalan Belanda, Bung Dani, yang dikuasai oleh sekelompok tertentu, dikuasai oleh perorangan-perorangan. Namun sebetulnya di catatan desa itu sudah disebutkan sebetulnya itu merupakan tanah negara, tetapi data lahan ini tidak segera dibuatkan pendataan yang sangat bagus oleh pemerintah daerah, di mana tanah negara yang existing atau kenyataannya di lapangan dipergunakan oleh penduduk perorangan atau badan usaha yang memanfaatkan itu tidak segera didata bahwa ini adalah aset-aset negara atau aset dalam pengelolaan pemerintah. Tetapi akhirnya Akhirnya tanah-tanah ini lepas kendali
tanda kutip lepas kendali Bung Dani, berkongsi atau berkong kali kong pada pejabat-pejabat zaman dahulu, kemudian berhasil menjadi sertifikat tanpa membeli loh. Tanpa membeli loh mereka itu. Padahal awalnya hanya mengelola saja. Tapi akhirnya mempunyai hak dalam mendapatkan sertifikat jenis tertinggi, yaitu hak milik Bung Dani. Gitu. Oke, Bung Andi, kalau kita lihat di Banyuwangi ini kan banyak tersebar ya lahan-lahan Banyak sekali. yang diakui sebagai, bahkan disematkan itu sebagai aset daerah atau tanah negara. Iya. Bahkan banyak juga bangunan-bangunan peninggalan Belanda Iya. itu yang apa namanya, yang ditandai Iya. berubah milik menjadi pribadi. Kalau menurut Bung Andi gimana? Iya, banyak sekali. Bahkan sampai mirisnya begini, sudah dinyatakan itu bahwa itu tanah negara, ada bangunan bekas katakan perkantoran pemerintah atau perkantoran milik badan usaha negara. Tiba-tiba Bang Dani, begitu ada figur yang menempati seolah-olah dikuasai, sebetulnya itu hanya figur saja. Tetapi pemainnya adalah yang seolah-olah membeli dari figur tadi, Bung Dani. Jadi dengan cara menciptakan seorang pemeran figuran maksudnya ya? Ya, bisa dibilang ini pemeran figuran yang berkongsi atau berkong kali kong dengan penguasa. Seolah-olah dia menempati. Kemudian si penguasa ini seolah-olah memberi. Padahal tahu bahwa itu aset-aset tanah negara. Jadi bisa tanda kutip ini permainan yang fiktif ya. Pemerintah membeli tanah pemerintah atau negara membeli tanah negara. Artinya itu merupakan salah satu praktek abuse of power tentunya ya. Ya, yang mengetahui data-data itu siapa kalau nggak penguasa? Ya memang begini, pemerintah itu yang memiliki semuanya ya. Memiliki semuanya termasuk menentukan perubahan. Artinya lebih berpeluang untuk manipulatif ya, untuk merubah yang lain sebagainya. Jika itu yang terjadi misalnya Bung Andi. Karena itu memiliki kekayaan daerah atau negara, itu ya. Namun dimanfaatkan oleh penguasa yang berkuasa saat itu dengan cara melakukan abuse of power. Apakah rakyat dalam hal ini bisa menggugat penguasa tersebut supaya mengembalikan kepada daerah sebagai aset daerah? Apa seperti itu? Ya, sebetulnya begini, peninggalan aset-aset negara itu bisa merupakan lahan-lahan atau bangunan peninggalan kolonial atau tanah barat. Bisa juga dalam peristiwa sejarah 1965 tadi, lahan-lahan itu sebetulnya milik rakyat yang sudah tercatat bidang dan lahannya. Tetapi karena tidak tahu ahli warisnya siapa, karena tidak tahu siapa pemiliknya, dan anak keturunannya juga tidak tahu, akhirnya menjadi catatan aset negara. Atau catatan tanah negara. Tetapi yang begitu besarnya lahan-lahan yang tersebar di Banyuwangi khususnya ya, tidak segera diinventarisir, banyak tanah-tanah itu, baik yang asetnya peninggalan tanah barat, ataupun peninggalan tanah adat sekalipun, yang ya kita tahu lah dulu ada ibaratnya pengambil paksaan ya, tanah-tanah rakyat itu Bung Dani. Nah, itu setelah dikosongkan, itu ada pemain figur yang seolah-olah menempati, bisa untuk diperankan sebagai figuran, sebagai seolah-olah dia penguasanya. Padahal tanah itu adalah peninggalan rakyat atau hak adat tadi yang ditinggalkan. Figur ini menempati seolah-olah dia sebagai penguasa pemiliknya. Nah, si penguasa tahu bahwa catatan-catatan ini tanah-tanah negara. Mereka yang dijadikan figur seolah-olah dibiarkan dulu Bung Dani. Dibiarkan dulu, bisa perangkat desa, bisa perangkat perangkat kelurahan. Kemudian katakan balik lagi figurnya dimainkan lagi, seolah-olah itu dibeli oleh pengusaha yang berkongsi dengan si pejabat-pejabat tadi. Berkongsi seolah-olah tanahnya nanti saya beli. Padahal ini hanya permainan-permainan. Si pemimpin ini kan tahu mana yang statusnya tanah-tanah negara. Mereka yang di lapangan, yang menguasai lahan hanya figur-figuran aja. Gitu. Nanti seolah-olah ini kita nanti pejabatnya seolah-olah membeli, Bung Dani. Nah, setelah membeli, nanti seolah-olah karena penguasaannya yang sudah cukup lama, akhirnya bisa didaftarkan. Padahal itu statusnya masih status tanah negara. Dan ini masih
masih banyak Bung Dani. Nah, tapi begini Bung Andi, di Ya, Banyuwangi ini kan seperti yang disebutkan Bung Andi ini banyak lahan-lahan ya yang justru pada akhirnya ini menjadi objek sengketa, ya, ya kan? Jadi objek sengketa seperti daerah perkebunan, ya kan? ya, betul. Yang seperti kita ikuti pemberitaannya itu bahkan bangunan-bangunan tertentu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan ini justru banyak bangunan-bangunan peninggalan sejarah yang oleh Bung Adi disebutkan ini dengan menciptakan pemeran pengganti Ya, atau pemain figuran. ya betul. Nah, ini pada akhirnya kan akan terbongkar, Bung Adi. Ya, pada Ada yang lambat laun akan terbongkar. Nah, karena ini menyangkut Ibus Opowar, masyarakat gimana caranya supaya bisa menggugat dan meminta mengembalikan lagi sebagai aset daerah karena ini merupakan pertanda dari lintasan sejarah. Ya, ya ini bisa dikelompokkan dalam permainan mafia tanah besar sebetulnya ya. Artinya besarnya ini melibatkan elemen-elemen katakan tadi figuran, Yang punya pengusaha, kewenangan. dan yang punya kewenangan, sehingga tanah-tanah tersebut yang bukan miliknya dicatatkan sebagai sertifikat hak milik. Siapa yang bisa memainkan itu ya tentunya pejabat-pejabatnya sampai pejabat BPN juga gitu kan di daerah-daerah. Jadi mereka-mereka ini yang berkong kali kong tanda kutip mereka yang memainkan ini bisa dikelompokkan sebagai kelompok mafia-mafia tanah. Mafia. Masalahnya sekarang Bung Dani, yang sudah terbit menjadi sertifikat, kemudian segera orang ini melepas haknya lagi, bergulir lagi. Bergulir beberapa kali gitu kan? Ya, baru kepada aslinya, pemeran aslinya ya. Ya, bisa jadi akhirnya yang pemeran aslinya itu ya setelah didaftarkan berhasil, pemeran aslinya sebenarnya seolah-olah membeli gitu kan. Tapi kan begini Bung Andi, Ya. seorang penguasa kan tidak harus melulu dengan menciptakan modus seperti itu untuk dimiliki. Kadang-kadang hanya untuk diambil hasilnya dari hasil penjualan itu. Iya betul. Nah, di sini kan dia hanya bermain mengambil gain. Ya, karena ini Ibus Power biasanya kan untuk memperkaya diri sendiri atau kroni-kroninya. Betul. Di mana kroninya dibuat harga semurah-murahnya. Betul. Kan begitu ya. Iya. Nah, yang paling parah lagi seolah-olah dibeli oleh pemerintah daerah Bung Dani. Jadi ibaratnya nanti figuran ini mendaftarkan sebagai katakan sertifikat jenis hak milik, kemudian seolah-olah diberi oleh pemerintah daerah gitu loh. Oh gitu. Jadi ada figuran yang diatasnamakan tadi. Tetapi pemimpin daerah ini tahu bahwa ini sebagai alasnya adalah tanah negara sebetulnya gitu loh. Jadi lucu ya. Ya, oke pemirsa, permainan pertanahan lah ya. Ya, mafia tanah lah. Mafia tanah tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Oke pemirsa, itu tadi tentang mulai kita bahas HPL sampai praktek-praktek Ibus Power di daerah ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kita ngopi dulu, Pak. Ngopi dulu. Iki tutu atra kesenjangan tapi ngatake wong cendera